Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya Bu Nur Ida Aryani, guru BK SMP 1 Jati. Pada pagi hari ini saya akan memberi materi BK dengan tema cita-cita karirku. Cita-cita karirku. Karirku, pemahaman yang kalian tangkap itu apa? Cita-cita karirku. Cita-cita tentunya cita-cita. Kalau karirku itu masalah apa? Masalah pekerjaan atau profesi. Kenapa saya memberi materi tentang cita-citaku? Tujuannya yang pertama, agar kalian mampu memilih tentang cita-cita karirku. Yang kedua, agar kalian mampu membiasakan perilaku yang mendukung cita-cita karirku. Yang ketiga, agar kalian mampu menerapkan tentang cita-cita karirku. Cita-cita. Cita-cita itu tidak bisa kita capai dengan begitu saja. Cita-cita itu memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan pengorbanan. Sedang pengorbanan memerlukan ketabahan dan kekuatan jiwa. Jadi, kita itu harus meraih cita-cita dengan penuh pengorbanan. Tidak boleh putus asa, ya, karena kegagalan adalah awal dari keberhasilan, ya. Kalau kita gagal bukan berarti kita itu kalah. Tidak, ya. Nah, cita-cita memang harus butuh pengorbanan karena cita-cita kita tidak dapat meraih cita-cita, kita tidak dapat meraih sukses. Itu kita harus berkorban. Tidak ada cita-cita yang kita raih itu tidak dengan pengorbanan. Pasti dengan pengorbanan. Orang yang sukses pasti berkorban atau berjuang, ya. Kalau kita pengen sukses, kita harus berjuang, berkorban, berusaha. Tidak boleh malas. Agar cita-cita kita tercapai. Cita-cita itu sama dengan mimpi, ya. Jadi kita itu harus mempunyai cita-cita. Karena orang yang mempunyai cita-cita berarti itu mempunyai target. Kalau kita tidak mempunyai cita-cita, itu tidak mempunyai target, tidak mempunyai tujuan hidup. Ya, cita-cita adalah mimpi. Kita mempunyai impian, mempunyai target, mempunyai tujuan hidup. Harus ada cita-cita. Banyak cita-cita atau cara untuk mewujudkan cita-cita. Apa itu? Ya, untuk mewujudkan cita-cita, itu kita yang pertama itu harus apa? Usaha. Usaha yang keras, berjuang yang keras, ya. Jangan malas. Kita harus berkorban. Usaha yang harus bagaimana yang harus kita lakukan untuk mencapai cita-cita. Nah, kalau kalian ini masih sebagai pelajar, ya, harus belajar dari sekarang untuk meraih cita-cita yang akan datang untuk kedepannya, ya. Karena dengan belajar mulai dari sekarang itu kita dapat meraih cita-cita. Cita-cita dapat kita capai itu melalui dengan sekolah, ya, sekolah. Kita harus sekolah. Kalau sekolah kita butuh belajar. Nah, dengan sekolah. Sekolah itu dari mana? Dari TK, SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Ya, kita ingin jadi dokter, ingin jadi guru, ingin jadi pilot.
Nah, cita-cita kalian kan banyak sekali. Ini masalah profesi, cita-cita karirku, karir. Apa itu karir? Karir berarti profesi yang menyangkut tentang pekerjaan. Kita bersekolah untuk mencapai cita-cita, ya, mencapai cita-cita. Tidak bisa kita langsung jadi dokter, langsung jadi guru, langsung jadi pilot. Itu kalau kita tidak sekolah itu tidak bisa, ya. Kita harus sekolah yang rajin. Nah, usaha untuk mencapai cita-cita. Yang pertama itu sekolah dan belajar. Apa itu belajar? Belajar itu dari kita tidak bisa menjadi bisa, kita tidak tahu menjadi tahu, kita tidak mengerti menjadi mengerti. Itulah belajar. Nah, untuk meraih cita-cita kita harus melalui pendidikan formal, ya. Pendidikan formal ini seperti ini dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, lulus terus mencari pekerjaan. Itu namanya cita-cita. Terus apalagi di samping usaha, di samping belajar, nah kita harus berdoa dan beribadah, ya. Kita sudah berusaha, ya, berdoa. Di samping itu kita juga harus berdoa. Dan tidak lupa, ya, kalian harus meminta apa? Restu kepada kedua orang tua kita. Itu faktor-faktor untuk keberhasilan dalam mencapai cita-cita. Yang pertama tadi usaha, terus berdoa, minta restu kepada orang tua. Ya, insya Allah nanti cita-cita kita akan tercapai. Faktor-faktor penghambat cita-cita. Apa saja itu faktor penghambat cita-cita? Yang pertama, memang kita kurang pintar, ya, kurang pintar. Yang kedua, kemiskinan. Nah, kemiskinan, ya. Kemiskinan itu juga faktor penghambat dari keberhasilan atau cita-cita kita. Terus apa lagi? Faktor cacat atau bawaan sejak lahir. Ya. Faktor penghambat. Terus tetapi cacat itu jangan dijadikan alasan untuk berhenti atau berjuang. Banyak orang-orang cacat yaitu berhasil atau sukses karena dia pinter dan mau usaha. Tidak kalah dengan orang-orang yang fisiknya itu lengkap. Banyak contohnya, ya. Banyak contoh orang-orang yang cacat tetapi dia berhasil karena apa? Mau usaha. Faktor pendukung terwujudnya cita-cita. Nah, kita harus mempunyai motivasi diri. Motivasi itu terbentuk dari dalam diri kita sendiri, ya, motivasi diri. Nah, kita tidak boleh malas. Nah, motivasi kita harus mempunyai motivasi diri. Bagaimana kita membangun motivasi diri? Nah, kita harus melihat lingkungan sekitar kita. Kita harus mempunyai idola. Idola kita itu siapa? Idola kita orang-orang sukses. Kalau kita melihat orang-orang sukses, pasti kita akan tergugah. Kita ingin menjadi sukses. Nah, itu kita punya idola atau figur orang-orang sukses. Itu nanti kalian akan termotivasi untuk menjadi sukses. Ya, jangan melihat orang-orang yang malas. Nah, lingkungan sekitar kalian malas, nanti kalian tidak akan mempunyai motivasi atau motivasi kalian rendah, jauh dari cita-cita, nanti tidak akan tercapai cita-cita. Harus mempunyai motivasi diri dengan melihat lingkungan sekitar, melihat orang-orang sukses, mempunyai idola orang-orang yang sukses. Itu akan timbul motivasi diri kalian menjadi tinggi. Terus apalagi dukungan penuh dari kedua orang tua atau keluarga. Nah, keluarga juga menjadi faktor pendukung dalam ketercapaian cita-cita, ya, terutama orang tua kita, dan kita sendiri juga harus
punya motivasi. Kedua-duanya harus saling berkaitan ya. Kita harus sering diskusi dengan orang tua atau bagaimana ya agar kita tercapai cita-cita. Mempunyai masalah ngomong sama orang tua agar orang tua tahu dan memberi dukungan kepada kalian. Pengetahuan dan wawasan yang kita miliki juga menjadi faktor pendukung keberhasilan mencapai cita-cita. Pengetahuan kita banyak, pengetahuan itu kita dapatkan dari mana? Nah, dari membaca buku, sering belajar ya, belajar terus mempunyai banyak teman ya. Karena mempunyai banyak teman nanti kita akan mempunyai banyak informasi. Dari sana sini kita mempunyai informasi dari berbagai macam. Ya, dari teman, dari sering membaca buku, terus sekolah ya juga itu belajar ya, itu juga menambah pengetahuan yang kita miliki. Terus sering melihat berita atau mendengarkan berita itu termasuk pengetahuan atau wawasan yang kita miliki. Nah, faktor pendukung yang lainnya ya tentunya biaya karena sekolah juga membutuhkan biaya. Nah, untuk mewujudkan cita-cita ya, mewujudkan cita-cita kita harus penuh perjuangan ya, jangan malas. Ya. Sekian anak-anak yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.